juta. Bagaimana jika kuulangi? Tapi kali ini dia Depok kalah, males. Kemenangan bulan lalu lebih besar daripada kekalahan yang hari ini. Jadi orang harus bersyukur. Bisa ngomong alhamdulillah nih. Giliran dia bismillah kurang aja ya. Dan 500.000 ini aku tinggal taruhan 1 juta hanya dengan sekali kemenangan duit gopekku akan banyak. Ternyata masuk 1 juta kalah lagi. Berarti aku tinggal taruhan 2 juta. Karena hanya dengan sekali kemenangan 1 juta modalku balik ikut keuntungan. Masuk 2 juta, kalah lagi. Berarti gimana? Berarti aku tinggal taruhan 4 juta. Karena hanya dengan sekali kemenangan, modalku balik, keuntungannya juga. Masuk 4 juta, kalah lagi. Masalahnya, kalau gaji dia 4 juta. Saya tinggal taruhan 8 juta, masalahnya dia nggak punya. Berarti apa nih pilihannya? Pilihannya, nahan lapar sampai bulan depan. Atau, maksain nyari duit 8 juta, karena hanya dengan sekali kemenangan 4 juta aku modalnya balik, berikut keuntungan. Teman lewat, bro pinjam motor mau ke warteg, jual, taunya digade. Atau uang arisan dititipin di saya aja, kepake ya. Jadi ya 8, jadi duit 8 juta, 8 jutanya kalah. Apa pilihannya? Nahan lapar sampai bulan depan, belum digamparin temen yang motornya saya hilangin. Atau saya tinggal mencari 16 juta karena hanya dengan sekali kemenangan. Motor teman balik, duit saya balik. Win-win solution. Akhirnya dia pergi ke rumah ibunya. Ternyata lagi sholat duha, gelang mamahnya di Palu. Ya. Ternyata masuk 16 juta, kalah lagi. Ya. Dan dia udah buntu nyari duit di mana nih 32 juta untuk sekali menang. Bandar kalau ini orang udah nyampe titik kayak gitu gak akan dikasih menang. Karena kita tahu dia sudah mentok. Gak semua orang rela kehilangan tabungan dia bertahun-tahun berbulan-bulan untuk kalah dalam satu malam. Dia pasti cuma mikirin satu cara, balikin dengan cara yang sama. Cara dia kehilangan. Nah kita udah bisa setting gak akan dikasih menang lagi. Dia ganti handphone, ganti akun. Ganti handphone kelihatan kalau internetnya masih sama, jaringannya sama. Dia mau ganti handphone, ganti akun segala macam, masih kelihatan selagi masih handphonenya sama, berarti MAC address-nya juga masih sama. Tanya orang IT lah, pada ngerti. Ya, ya. Maka pinteran bandar, serius. Ya. Nah, terus, cuk, itu namanya kecanduan bukan? Udah kan? Enggak, itu kebelejong. Dia butuh, dia mau ngapain lagi? Ya, dia mau ngapain lagi? Ya. Dan kalau dari awal dia emang udah orang yang bertakwa, karena kami masih kenal orang-orang yang mereka kami pilih, mending gua mati lapar daripada ngambil yang tidak halal. Serius masih ada orang kayak gitu. Jadi kalau ada orang berkata, apa sih kok yang bikin jodoh enak masih menebak? Bukan karena masalah ekonomi. Sederhana, lu gak yakin sama Allah. Gitu aja. Ya. Maka obatnya memang satu, tobat. Belum. Ya, kita menghargai orang yang jadi psikiater atau psikolog, dan mereka punya ilmunya masing-masing. Tapi selagi dia nggak ngerasa itu salah di hadapan Allah, nggak mau tobat, mudah ngulanginnya lagi. Ya. Punten ya, apapun yang Koko sampaikan, entah itu di podcast atau apa, kan Koko punten. Bukan berarti sebagai pemain mah pasti tobat, karena ujung-ujungnya pasti kalah. Jadi pemain tuh, kalau misalnya kok bantu kami terlepas dari judo, Bapak tanya dulu, kamu sebagai pemain atau bandar? Pemain, oh gampang, lu pasti tobat. Ntar begitu udah diusir keluarga, udah tidur di emperan itu mana, pasti tobat. Nggak mungkin enggak. Yang repot kalau jadi bandar, kalau kamu jadi bandar soalnya kamu nggak bisa kalah. Kamu tidur pun duit masuk. Tapi pun tentu kau berhenti dari jadi bandar, nggak ketemu psikolog atau psikiater. Satu doang, tobat, udah cukup. Itu obat dari segala masalah. Ya. Karena apapun yang gak enak di hidup kita, kalau mau jujur diundang diri sendiri. Allah yang bilang, ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin faminafsik. An-Nisa ayat 79. Kalau ada kebaikan di hidup kita dari Allah, kalau ada yang gak baik diundang diri sendiri. Lebih tegas lagi surat 42 Asyura ayat 30. Ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kalau ada musibah terjadi pada diri kamu, diundang tanganmu sendiri, tapi Allah lebih banyak maafin daripada memukul. Jadi, maka udah siklusnya kayak begitu. Dan ketika ada orang yang menang,
lagi dikasih menang, terus misalkan dia tiba-tiba berhenti, nggak main lagi seumur hidupnya, ya, tidak akan ada bandar yang ngirim tukang pukul buat nyekek anak kalian di rumah untuk maksa taruhan lagi nggak lo? Nggak ada yang maksa. Makanya ada orang-orang yang jadi bandar judi di sana yang mereka nggak kenal agama, mereka berkata, gue tuh dosa apa sih buka judi? Ya, kan pemain gue nggak ada yang gue paksa, menang juga gue bayar. Ya. Tapi kan kita sepakat tahu perjudian itu tidak baik. Tapi karena sederhana bertentangan dengan syariat, udah kata Allah jangan. Kalau dia dilihat dari sudut pandang itunya, iya dia nggak maksa. Dan makanya emang dua-duanya salah yang mainnya itu. Ya. Padahal salah satu alasan kita masih hidup sampai detik ini karena semua rezeki yang Allah janji harus jadi milik kita belum kita terima semua. Ya. Maka pasti milik kalau udah jadi rezeki kita. Ya. Tapi kalau misalnya ternyata dengan cara yang gak baik, kitanya sendiri yang hancur, kita sendiri yang repot. Ya. Jadi nurutlah, dekat sama yang punya toko roti aja punya makan roti, apalagi dekat sama yang punya dunia. Maka udah segitu dulu. Ya. Habis ini apa? Tanya jawab atau foto-foto? Dua-duanya gimana sih? Ya. Oke, Baik, kembalikan lagi ke pesan-pesan dari MC kita. Oke, terima kasih, Masya Allah. Jazakallahu Saya turun ke situ. Iya, kenapa Ustaz? Enggak, saya turun ke situ. Saya di sini. Sini aja Ustaz. Masih ada pertanyaan ya dari teman-teman semua. Kita sebelumnya sapa teman-teman Cakung dulu ya. Cakung. Sini Ustaz, sana dong berarti. Cuaca. Ya, jadi kita ada dua side Ustaz, di sini dan di Cakung. Cakung. Oke, sesi selanjutnya mungkin ya. Kita akan kasih kesempatan teman-teman dua pertanyaan. Dua pertanyaan. Mungkin dari tim Cakung gimana? Pirti Ada pertanyaan dulu nggak? Ada yang ingin bertanya Ada kepada yang ingin Ustaz? bertanya? Teman-teman di sini juga nanti akan ada gitu. Kalau nggak ada yang tanya, saya akan tanya lagi. Oke. Kalau nggak ada usah ditanya. Iya. Serem ya. Sambung ayat lagi. Oh, serem. Nanya aja ya bapak-bapak ibu-ibu. Oke, kalau nggak pertanyaannya dari Iya. tim boleh? Boleh dari MC ya langsung. Silakan Bayu. Iya, tadi kan dibahas ya Pak Pok ya. Oh, dari Koko AA juga bisa ya? Boleh ya? Apa aja. Panggil nama juga nggak apa-apa. Oke. Jadi gini nih. Dibalaskan dengan agama gitu. Bagaimana sih kok kalau kita tahu bahwa usaha kita memperbaiki kualitas diri ini itu sudah mendekatkan kita kepada Allah, bukan malah menjauhkan gitu. Bagaimana kita tahu itu? Iya kebenaran. Gimana cara mengetahui upaya kita memperbaiki diri itu sudah membuat kita tambah dekat kepada Allah. Ya. Maka satu, jelas-jelas cara yang dipercara kita memperbaiki dirinya tentu tidak boleh bertentangan dengan syariat. Jadi nggak, aku mau perbaiki diri dengan cara korupsi, jadi biar bisa berangkat haji dari situ, biar bisa sekolahin anak yatim dari situ. Ya itu caranya salah. Maka jelas itu tidak mau mendekatkan diri. Aku pengen lepas dari judul dengan cara apa? Minjem riba ke bank konven. Ya itu caranya salah. Ya. Atau minjem ke pinjol, caranya salah. Jadi kita butuh solusi cuma bisa datang dari Allah, tapi kita menggunakan solusi yang tidak Allah ridhoi. Oh itu nggak akan jadi, pasti jadi masalah yang jauh lebih besar. Maka kalau misalnya kita memperbaiki diri, lihat cara kita memperbaiki dirinya, ya tidak ada yang bertentangan. Aslinya sesederhana ya sudah, jaga sholat, mulai dijaga tadinya bolong jadi nggak bolong, ya berubah jadi pribadi yang jujur, jangan lupa taubatan nasuha, usahakan benar-benar sampai meneteskan air mata taubat di sajadah saat bersujud. Ya. Nggak bisa nangis, paksain nangis. Kalau benar-benar kamu nyesal, kamu mudah nangis kok. Kalau kamu masih belum bisa nangis, kamu berarti belum senyesal itu. Ya. Maka itu satu yang mesti dilakukan. Ya. Dan kalau benar-benar mendekatkan dirinya kepada Allah dan beneran dengan cara yang benar, ya nanti ada perubahan pada diri. Biasanya dia di sholat tunggu diajak dulu. Sekarang bahkan dia tahu azan jam berapa dan dia udah standby. Karena bentar lagi azan dia udah siap-siap. Ya lepas sepatu, ganti sendal untuk siap ke tempat wudhu. Ya, karena dia tahu dan gak berat untuk melakukannya.
Di saat awal-awal mungkin aku ikut sholat cuma gara lagi ada pimpinan aja nih misalkan, lagi ada calon mertua aja nih misalkan. Sekarang tanpa dipaksa, sendirian, pengajian pun gak dipaksa, datang sendiri, benar-benar nyari ya. Biasanya medsos dicari mana ini yang jogetnya bagus nih. Sekarang mulai nyarinya, wah di mana kajian? Tuh agak jauh sih, tapi cuma 1 jam, gak apa-apa lah motoran ke sana, berangkat, gak ada yang paksa, bensin bayar sendiri. Ya. Kadang hujan-hujanan, bismillah. Ya, itu tanda Allah sudah terima kebaikan. Karena kalau misalnya Allah nggak mau terima kita, gampang matiin aja kita waktu lagi maksiat. Yang lagi ngomong pun ini punya dosa yang pantas membuat dirinya mati. Tapi bukannya dimatiin sama Allah, malah diizinin ketemu orang-orang baik seperti kami. Ya, sampai sih. Tinggal kita yang mau gunain sisa usia ini untuk memperbaiki diri atau gitu ya. Maka cirinya tadi akan lebih mudah untuk taat tanpa terpaksa, dan akan lebih mudah untuk menolak maksiat tanpa menyesal. Dulu nggak diajak mau, sayang Anda ya jawab itu ikut party, sekarang alhamdulillah untuk nggak ikut ikutan lagi, ya, tanpa terpaksa. Ya, wallahu a'lam.